Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zuliana dengan NIM 21306040886 dari kelas Mazawa 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah dikeluarkan berupa makanan pokok yang dibayarkan sebanyak 3,2 liter atau 2,5 kg beras. Adapun dalil zakat fitrah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah zakat fitrah sebelum kamu keluar untuk sholat hari raya. Maka wajib atas setiap orang merdeka mengeluarkan 2 mud gandum dan dakik atau tepung dari gandum. Hadis riwayat Sunan Abu Daud. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam, atau setiap orang yang beragama Islam wajib membayarkan zakat fitrah. Yang kedua, merdeka, dalam artian bukan dari kalangan budak atau hamba sahaya, wajib membayarkan zakat fitrah. Yang ketiga, mampu atau berkecukupan. Orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari wajib membayar zakat fitrah. Dan yang terakhir yaitu menemui waktu wajib zakat atau waktu membayar zakat fitrah dapat dilakukan di bulan Ramadan dan lebih utama di hari terakhir Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Adapun waktu zakat fitrah yang terbagi menjadi 5 waktu, yaitu yang pertama waktu wajib, yakni saat matahari terbenam dari hari terakhir Ramadan menuju Idul Fitri. Yang kedua yaitu waktu sunnah, yakni saat salat subuh dan sebelum salat Idul Fitri dilakukan. Yang ketiga yaitu waktu mubah, yakni pada awal bulan Ramadan sampai hari terakhir Ramadan. Yang keempat yaitu waktu makruh, yakni setelah sholat Idul Fitri, tetapi saat sebelum matahari terbenam pada hari Idul Fitri. Dan yang terakhir yaitu waktu haram, yakni setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Yang selanjutnya yaitu mengenai mikdar zakat fitrah. Seperti yang sudah dijelaskan di definisi awal zakat fitrah tadi, zakat fitrah yang harus dibayarkan adalah makanan pokok atau beras seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Sementara berdasarkan SK Ketua Basnas nomor 10 tahun 2002 tentang zakat fitrah ditetapkan bahwa nilai zakat fitrah setara dengan uang sebesar 45.000 per jiwa. Dan yang terakhir yaitu mustahik zakat fitrah. Terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu fakir dan yang kedua miskin. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal atau yang lebih dikenal dengan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan atau dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh zakat mal terdiri atas uang, emas, penghasilan, profesi, dan lain-lain. Adapun syarat-syarat zakat mal yang terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu syarat muzaki dan yang kedua syarat harta. Yang terdapat dalam syarat muzaki yang pertama yaitu muslim, yang kedua merdeka, yang ketiga berakal dan sudah balik, dan yang keempat memenuhi syarat nisab atau batas minimumnya. Yang terdapat dalam syarat harta yang pertama yaitu kondisi harta sampai 1 nisab, yang kedua tidak mengandung hutang, yang ketiga lebih dari kebutuhan pokok, yang keempat kepemilikan yang sempurna terhadap harta. Yang selanjutnya yaitu mustahik zakat mal yang terbagi menjadi 8. Yang pertama, fakir, yang kedua miskin, yang ketiga fisabilillah, yang keempat mu'alaf, yang kelima gorim, yang keenam ibnu sabil, yang ketujuh amil zakat, dan yang terakhir rikob. Yang selanjutnya yaitu komoditi zakat mal beserta mikdarnya, yang terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu emas dan perak. Diwajibkan membayar zakat yang cukup nisabnya dan telah dimiliki selama setahun. Perhitungannya adalah sebesar 2,5% dari nilai emas tersebut. Sebagai contoh, jika Anda memiliki emas sebesar 100 gram, maka zakat yang wajib dibayarkan adalah harga 2,5% dari emas. Yang kedua yaitu perdagangan. Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai 1 tahun haul. Berikut cara menghitung zakat yang terdapat pada gambar. Yang ketiga yaitu pertambangan. Menurut mazhab Syafi'i, yang dikenakan kewajiban zakat barang tambang itu hanyalah berupa emas dan perak saja. Selain keduanya seperti timah, besi, tembaga, belerang, minyak bumi, dan lain-lain sebagainya, tidak akan dikenakan wajib zakat. Yang keempat yaitu pertanian. Para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati ada 4 macam, yaitu yang pertama syair atau gandum kasar, yang kedua hinto atau gandum halus,
yang ketiga kurma, dan yang keempat kismis atau anggur kering. Zakat untuk jenis harta yang diberikan setiap panen, jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Ketentuannya adalah nisab 750 kg atau 5 wasak, kadar zakat 10% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan, dan 5% apabila ada biaya untuk pengairan. Yang kelima yaitu profesi. Para ulama salaf atau terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi, karena pada saat mereka berijtihad tentang zakat, belum ada profesi yang beragam seperti yang ada pada zaman modern ini. Jenis profesi seperti olahragawan, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, artis, presenter, bintang iklan, dan lain-lain dapat mendatangkan pendapatan yang bisa sepadan dengan para pedagang, peternak, dan petani. Bahkan sangat memungkinkan pendapatan mereka lebih besar. Untuk itu, para ulama halak atau sekarang berijtihad bahwa pendapatan dari para profesional itu juga harus dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan nisabnya sama dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%. Teknis pemberiannya bisa setiap tahun, setiap bulan, atau setiap saat mendapatkannya. Dan komoditi zakat mal beserta mikdarnya yang terakhir yaitu peternakan dapat dilihat dari gambar berikut ini. Dan yang selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan zakat mal. Pelaksanaan zakat mal adalah apabila objek zakat tersebut sudah mencapai haul 1 tahun kepemilikan dan nisab kadar tertentu. Apabila kedua syarat ini sudah tercapai, maka sudah memasuki waktu untuk membayar zakat mal atau zakat harta. Baik, itu tadi materi terakhir atau pembahasan terakhir dari zakat mal. Sekian pembahasan mengenai zakat fitrah dan zakat mal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.